Namo Samyana di Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, saya Sardi dengan nomor peserta PPG 520190500004. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan profesi guru di LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri. Berdiri. Berani. Musa. Namo Samyana di Budaya. Namo Budaya. Namo Budaya. Silakan. Ya, silakan buat kelas mungkin. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa dengan membacakan tanda mengatakan secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddha Bhagava Buddhang Bhagavantam Abhivaden. Ya, baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Tidak. Kita minggu lalu sudah kita coba mempelajari beberapa materi tentang harmoni dan fundamental dalam meditasi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, ya, jadi sebelum kita kembali lagi menyampaikan atau membahas tentang meditasi ini, jadi saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mengusung rencana dan melaksanakan meditasi disertai keyakinan dan kebijaksanaan bagi pengembangan batin sebagai wujud individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik. Nah, sekarang saya ingin kita berdiskusi sedikit tentang ini. Pak Lisa, bacakan saya ini. Bagaimana cara kalian menerapkan meditasi pertama kalimat pada keluarga serta dampak positif apa yang kalian ketahui dari penerapan meditasi tersebut pada kehidupan keluarga masyarakat dan negara? Ya, kira-kira bagaimana? Cara saya memperkenalkan meditasi itu seperti menjelaskan bahwa meditasi itu bagus, apalagi buat dampak positifnya dapat menenangkan pikiran, terus menghilangkan stres. Oke, baik. Nah, jadi ya anak sekalian, banyak cara kita menyampaikan atau memperkenalkan yang namanya meditasi, ya. Jadi mulai dengan mengajak orang tua kita, kemudian tetangga kita untuk bermeditasi juga itu caranya. Kemudian setelah itu juga kita menyampaikan dampak-dampak yang baik, yang positif kepada keluarga kita, mungkin yang paling dekat orang tua kita, ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara. Nah, jadi kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang arti daripada meditasi. Selain daripada itu, objek-objeknya juga kita pelajari, ya. Kira-kira ada yang tahu nggak bahasa palinya meditasi itu apa? Ayo. Bawana. Apa? Bawana. Ya, bawana, ya. Jadi bawana. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sana, yuk coba kita simak video ini, ya. Bersama ini kan pasti ada tujuannya dia. Pak, untuk belajar juga ada tujuannya. Nah, sekarang dari video ini, apa kira-kira menjadi tujuan ini? Yang paling ingin kalian capai menjadi tujuan hidup yang sesungguhnya itu apa?
di mana? Ya, di mana? Ya, setelah kalian mengamati video ini, nah jadi sekarang Pak Guru akan menyampaikan sedikit tentang latihan dan metode juga. Tetapi di sini ya kita berbicara tentang meditasi, ya tentang berkesadaran, ya. Nah, bahwa sekarang itu di era sekarang itu semua orang mempraktikkan yang namanya meditasi, tidak mengenal suku, ras maupun agama. Ya, jadi semua orang mempraktikkan meditasi sekarang itu. Karena kenapa? Ya, yang namanya meditasi itu tidak mengenal suku, ras dan agama. Ya, siapapun mereka yang ingin hidupnya tenang, ingin hidupnya baik, ingin hidupnya bahagia, ya harus melalui jalan yang namanya meditasi. Dan mengolah pikiran inilah ya yang menjadi sumber kebahagiaan, dan juga pikiran inilah yang menjadi sumber penderitaan. Ada yang tahu ini zaman padanya di zaman pada berapa yang sering kalian belajar ya tentang pikiran bab apa nama padanya? Apa nama padanya? Ya maka. Nah, baik. Kalau sang Buddha itu memberikan ya beberapa posisi dalam kita melakukan meditasi. Ya, yang pertama adalah posisi duduk, posisi berdiri, terus berjalan, terus berbaring. Nah, itu ya. Jadi ini posisi-posisi yang disampaikan oleh Buddha yang boleh untuk dilakukan. Apa cara ini bisa dilakukan untuk kita bermeditasi. Nah, ini berdiri. Coba bantu agar yang besar suaranya. Posisi berdiri dalam praktik pengembangan meditasi dapat dilakukan sesuai namanya, yaitu Coba ya di depan perhatikan teman-temannya di mana. Nah, nempel di badan. Ayo. Jadi posisikan begini. Nah, ya di bawah Bu. Di bawah pusar. Kemudian nanti nempelkan satunya lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu. Ya, silakan duduk. Ya. Nah, jadi ini yang terakhir. Lihat satu baca. Sikap badan dalam pengembang diri selanjutnya adalah sikap badan pada posisi berbaring, telentang, tengkurap ataupun menyamping, kepala di atas bantal tanpa memikirkan suatu objek. Silakan disimak ya. Oke. Ya, silakan. Sebelumnya, nama saya Hadir Kaya, Namo Buddhaya. selamat pagi. Di Di sini kita akan mempresentasikan tentang hambatan dan solusi realisasi tujuan hidup berkesadaran dalam kegiatan ini yang berkaitan Buddha. Yang pertama itu bisa. Hambatannya yaitu susah konsentrasi, solusinya adalah meditasi daripada konsentrasi. Kedua adalah Dari hambatan saya itu mungkin saya tidak benar Suaranya lebih. hambatan saya itu karena tidak ada waktu. Solusi saya itu belajar untuk membagi waktu. Solusinya mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Itu saya dari kami langsung dari saya mungkin ya. Ya, biasa ya. Oke, jadi selanjutnya kelompoknya dia dan anggaran silakan depan. Namo Saya Jaya, Namo Jaya. Namo Jaya. Selamat pagi. Oke. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja
kerja kelompok kami, yang dimana kita membahas tentang hambatan dan solusi merealisasi tujuan hidup berkesadaran dalam kegiatan ini yang berkaitan dengan agama muda. Yang pertama, Arya Resti. Hambatan saya seperti cemas, kurang percaya diri, dan juga hambatan saya seperti keterbatasan waktu. Kemudian solusi yang akan kita terapkan yaitu saya mencari atau melatih kemampuan diri saya sendiri. Ya, baik. Ya, tepuk tangan. Ya, sebelum ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Anu Sanggita Budaya. Ya, silakan. Mari ya. Nah, jadi itu beberapa hal tadi yang sudah dipresentasikan oleh Anda dalam menemukan hambatan yang sering muncul dalam diri kalian, kemudian solusinya juga sudah kalian lakukan ya. Nah, jadi kita akan lanjut ya. Kemudian silakan kembali ke depan dulu ya. Setelah kalian mempelajari hal ini ya terkait dengan tujuan hidup, kemudian berlatih dan tujuan hidup itu tadi, ya jadi kita dapat menemukan bahwa yang namanya meditasi itu bisa dilakukan oleh siapapun, ya dengan berbagai macam posisi. Nah, kemudian sementara dalam agama Buddha itu dianjurkan menggunakan 4 posisi tadi itu. Ya, yang pertama apa? Duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Ya, jadi itu yang dianjurkan oleh Sang Buddha untuk kita mempraktikkan meditasi. Nah, sekarang kita masuk ke quiz, ya. Kita akan masuk ke evaluasi. Jadi nanti ini kan ada huruf I, A, B, C, dan D, ya. Nanti silakan. Nanti saya akan terangkan bagi ke belakang. Kita akan melakukan evaluasi, ya. Nanti dengan menggunakan quizzes. Di atas, tunjukin di atas. Ini. Kalau misalnya C di atas, ya. Dalam tradisi agama Buddha, kita mengenal 2 hal tentang meditasi, samatha bhavana dan vipassana bhavana, samadhi dan bhavana. Ayo. Udah? Aduh. Ayo. Oke, masuk. Nice. Belum. Udah. Oh ya, terus mana? Udah. Terus. Udah. Enggak. Oke, kita lihat ya. Samatha bhavana cuma 1 orang. Apa tuh? Ya, baik 9. Sudah masih. Ayo kita lagi. Siap. Dalam mengembangkan meditasi, saya Buddha memberikan ajaran tentang posisi tubuh dalam praktikkan pengembangan. Ya. Jadi kecuali. Siap. Angkat 2 kaki dari diri. Siap. 1, 2, 3. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Silakan tadi ya. 1, 2, 3. Iya. Kemudian selanjutnya saya ingin mendengarkan dari kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini. Dari dia bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian rasakan? Menyenangkan. Terus Seru. apa lagi? Menyenangkan. Terus apa lagi? Seru ya. Bahagia. Nah, bahagia lah ya. Terus setelah gimana? Senang ya. Dan Senang. kalau besok Pak Guru terapkan model-model begini bagaimana? Ya. Ya, setuju ya? Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan membahas tentang perjalanan menuju kedamaian. Ya, jadi terima kasih pertemuan kita hari ini. Ya, semoga kita tetap sehat sehingga kita bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Jadi saya ingin sampai sata bonus kita semoga semakin berbahagia. Sadu. Namo Samyang Budaya, Namo Budaya. Budaya. Teman-teman, untuk pelajaran pada hari ini
Mari kita berdoa untuk memperlihatkan menghangatkan Bapa